لله رب العالمين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الأخيار أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan semangat untuk mengenal lebih dekat lagi siapa Rasul kita pada malam hari ini. Dan semoga majlis ilmu yang kita hadiri pada saat ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menaungi sebuah majlis yang mana majlis ini terdiri di dalamnya ialah orang-orang yang sedang mencari ilmu, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kita walaupun umur bukanlah seperti anak-anak siswa, bukanlah seperti mahasiswa, tapi sebagai tidak dilihat dari umur, semangat kita melebihi mereka. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kenaungannya kepada kita, dan dilanjutkan dalam riwayat itu akan Allah berikan sakinah di dalamnya, ketenangan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan buat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah suri tauladan kita, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di awal ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bahwasanya akan sampai kepada kita itu seorang rasul, yang mana rasul itu yang uswatun hasanah, akan menjadi pencontoh, akan menjadi model kita nantinya. Apapun permasalahan hidup kita, baik itu dalam segi sosial, ekonomi, bisnis, pendidikan, bahkan dan lain-lainnya, maka Rasulullah ialah model yang terbaik yang bisa kita contoh nantinya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjuti kajian kita di bulan yang kemarin. Ya, kita sudah membahas mengenai sedikit kajian sirah nabawiyah, sudah kita bahas mengenai ada yang masih ingat Bapak dan Ibu? Yang terakhir kemarin itu kita bahas mengenai Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Paman atau kakek? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdul Muthalib. Jadi beliau itu namanya Abdul Muthalib, nama aslinya ialah Syaibah. Jadi beliau adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat-ingat kembali kemarin di terakhir pertemuan kita bulan lalu, kita membahas bahwasanya Abdul Muthalib ini menemukan kembali air Zam-Zam yang telah terkubur begitu lamanya. Jadi pada saat itu Abdul Muthalib yang menemukan air Zam-Zam pada saat itu, dan ia galilah di dekat Ka'bah tersebut, ternyata memancarlah air, dan air itu ya air Zam-Zam yang menarik perhatian orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan orang Quraisy apa katanya? Air ini milik kami katanya. Yang menggali Abdul Muthalib, yang ingin mencap kepemilikannya ialah orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu kemarin kita bahas sebagaimana nanti perselisihan itu biar damai, dibawalah ke tempat dukun yang terkenal, itu namanya dukun Sayyidah di kota Madinah. Pada saat itu ketika sampai kota Madinah, Sayyidahnya tidak ada, dukunnya itu tidak ada. Dukunnya itu pergi ke kota Khaybar ketika itu. Ketika berada di kota Khaybar, diturutlah dikajiannya sama Abdul Muthalib dan kawan-kawannya tadi. Sampai nanti di padang pasir, di pertengahan pasir,
habislah sumber airnya, habislah makanan dan minuman mereka, dan ujung jalan tidak ketemu, tidak tampak. Maka apa tadi? Sahabatnya, orang-orang yang bersama Abdul Muttalib itu menyerah pada saat itu, menyerah. Dan tetapi Abdul Muttalib tidak. Ketika Abdul Muttalib tidak menyerah, ia naik ke atas untanya, dan untanya itu dari tempat ia berdiri memancarkan air pada saat itu. Dan itu sebagai tanda, dan orang-orang yang bersama Abdul Muttalib ketika itu meyakini bahwasanya ini ialah tanda memang engkaulah yang berhak menguasai air Zam-Zam yang telah engkau gali tersebut. Ia sampai sana kepada Bapak Ibu. Rasuniyo. Kalau indah, saya lihat video di minggu pertemuan sebelumnya. Jadi kita bahas, kita lanjutkan kembali. Kalau ke petang dulu sampai sini. Kini kita lanjutkan. Masih Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tersebut setelah beliau menemukan mata air Zam-Zam. Jadi tadi kan dari perjalanan menuju ke Khaybar, setelah diagungkan, setelah dinaikkan namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ini kembali ke kota Mekah. Ketika di kota Mekah tersebut, Abdul Muttalib secara tidak langsung dikarenakan peristiwa ia menemukan air Zam-Zam, ia diangkat menjadi raja kota Mekah pada saat itu. Ketika ia diangkat menjadi raja kota Mekah, beliaulah terpandang. Sebagaimana Abdul Muttalib itu keturunannya Abdul Manaf, yang mana Abdul Manaf ini keturunannya itu bertugas untuk memberikan makanan dan minuman jamaah haji dan umrah ketika itu. Maka pada saat itu sudah pantaslah, sudah sewajarnya air Zam-Zam itu dikelola oleh Abdul Muttalib. Itu kata para sejarawan-sejarawan. Maka pada saat itu ketika dipimpin kota Makkah di Abdul Muttalib tersebut, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi ada satu yang menjadi pemikiran Abdul Muttalib pada saat itu. Pikirannya apa? Seorang pemimpin itu memiliki kebanggaan ketika memiliki banyaknya keturunan. Ketika memiliki banyaknya keturunan, yang mana keturunannya pada saat itu cuma satu orang. Nama beliau anaknya Haris. Kalau bapak dan ibu masih ingat, ketika Abdul Muttalib menggali air Zam-Zam itu, ada satu anaknya yang menemaninya, yang menghalau-halau orang-orang Quraisy untuk yang kepo kepada Abdul Muttalib pada saat itu. Jadi nama anak itu Haris. Pada saat itu Abdul Muttalib itu memiliki kekhawatiran. Masa kalau bahasanya rajo, tapi bakal tak banyak keturunan bakal surang saja ketika itu. Jadi inyo pengen berusaha memiliki keturunan yang banyak. Bagaimana caranya pada saat itu? Dan inyo memiliki tekad, kalau lewat seperti nazar istilahnya. Jadi memiliki azam si Abdul Muttalib ini, ia bernazar bahwasanya apabila nanti aku memiliki 10 orang anak laki-laki katanya, maka satu anak laki-laki itu akan aku korbankan, akan aku sembelih di depan Ka'bah nantinya. Itu azam dan nazarnya si Abdul Muttalib. Maka pada saat itu ia berusaha bersama istrinya, dan alhamdulillah Abdul Muttalib diberikan keturunan. Keturunan itu 6 balih anaknya. 6 balih. 6 balih itu 10 laki-laki, 6 pedusi. Jadi berapa tadi anak Abdul Muttalib ibu? 6 balih, 10 laki-laki, 6 pedusi. Anak 10 laki-laki go, salah satunya ayahnya Rasulullah. Berarti salulah itu paman-pamannya Rasulullah. Dari 10 itu ada 6 yang wafat sebelum masa kenabiannya Rasul. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada 6 yang telah wafat pada saat itu. Siapa saja itu? Anak pertama itu namanya Haris tadi. Anak yang pertama tadi Haris. Lalu namanya Dirar, lalu Hijir. Haris, Dirar, Hijir, Muqaddam. Muqaddam, Zubair, dan yang terakhir Abdullah. Siapa tadi itu? Haris, Dirar, si Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Yang keenam ini Abdullah. Abdullah itu termasuk anak yang bungsu bagi laki-lakinya. Jadi anak laki-laki 10 tadi kan. Anak paling kecil anak laki-laki itu Abdullah. Abdullah yang ayahnya Rasulullah SAW. Itu 6 tadi. Keenam ini wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi pada saat itu. Sampai orang lain, beliau ini masih hidup ketika Nabi setelah menjadi Nabi. Siapa saja yang 4 itu? Hamzah, yang wafat ketika perang Uhud. Lalu ada namanya lagi Abbas. Abbas itu yang paling panjang umurnya. Umur itu sampai ke masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Jadi orang dulu itu memang panjang umurnya. Lalu Abu Lahab dan yang terakhir namanya Abu Talib. Abu Talib, Abu Lahab, Abbas dan Hamzah, 4 orang inilah yang hadir dan masih hidup ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Yang 6 lagi tadi itu telah wafat sebelum menjadi Nabi. Itu anak yang 10 tadi. Yang pedisinya siapa? Pedisinya 6 orang. Pedisinya 6 orang. Dan 6 itu yang pertama itu namanya Sofia, ada namanya Ummu Hakim, Atiqah, lalu Umaymah, Arwah, dan terakhir Barrah. Kau panjang namanya ibu. Kalau ni apa? Ulang saya video kau sekali lah. Ulang video kau nampak ikut lihat nama-nama. Jadi itulah 16 orang anak si Abdul Muttalib. Kita fokuskan kepada laki-laki tadi. Laki-laki tadi 10 Batari nazarnya Abdul Muttalib tadi, ketika ambo memiliki 10 orang anak laki-laki, maka 1 akan dikorbankan, 1 akan disembelih di depan Ka'bah. Di antara 10 itu anak kesayangan ada. Si anak kesayangannya yang paling ketek, Abdullah. Itu anak kesayangan Abdul Muttalib, paling disayang oleh Abdul Muttalib. Jadi pada saat mau disembelih, mencari nama dari 10 orang itu diundi. Jadi diundi, ada nama 10 orang anak itu dicetak namanya, ada namanya tadi Abdullah, ada namanya Muqaddam, ada namanya Hijr, ada cetak solanya di kumpulan, lalu diundi. Diundi, ketika diundi yang pertama diceliak nama Abdullah yang kedua. Ikut nak kesayangan Abdullah yang kedua. Jadi ada gejolak-gejolak hati sikit. Nabi Salo, lang sekali lain. Lang sekali lain. Masuk lihat. Masih ada 10 nama tadi kan? Masuk dia nama Abdullah. Dia ambil lihat yang kedua kalinya. Abdullah coba lihat. Wahai, kau nak yo kau je lo. Terakhir. Ambil terakhir. Dikacau-kacau ambil muncul Abdullah coba lihat. Lah 3 kali bagi je nya. Ikut yang nasib anak orang untuk disembelih. Itulah ya. Jadi si Abdullah tersebut dipanggil, disampaikan begini. Maka kata Abdullah, silakan ayahku, silakan sembelih diriku. Pada saat itu ditariklah si Abdullah tadi, dibawa Abdullah tadi ke Ka'bah. Di Ka'bah ada pelataran yang di sana itu nanti dia mau disembelihnya si Abdullah tadi. Ketika mau disembelih, orang Quraisy kepo tadi, orang Quraisy kan kepo mana tadi. Pengen tahu ya, dicarinya apa yang mau dikerjakan oleh Abdul Muttalib lagi. Lagi di kerajaannya itu je kan. Kalau patang kau menggali tanah, sebuah air Zam-Zam. Surang kau di kerajaan bakok Abdullah tergeletak segitu. Celiknya ditanyalah, wahai Abdullah, Abdul Muttalib, apa yang hendak ingin kau lakukan? Diceritakanlah, saya bernazar, saya kalau memiliki 10 orang anak, 1 anaknya akan saya sembelih, dan nama yang muncul setelah 3 kali undian, nama Abdullah yang keluar, maka anak ini lah akan aku sembelih. Dilarang sama orang Quraisy. Jangan Abdul Muttalib, ditahan-tahan sama orang Quraisy. Bawa kayak gitu kan. Bagi orang Quraisy tadi, angku sebagai pemimpin ketika melakukan suatu tindakan, apa yang akan terjadi? Dicalilah sama rakyat. Maka bisa jadi nanti yang dikerjakan oleh Abdul Muttalib tersebut ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh rakyat-rakyatnya nanti. Jadi bisa jadi nanti ketika rakyatnya memiliki 10 orang anak, akan disembelihlah anak salah satunya. Ada seperti itu. Ini sesuatu azam yang sangat buruk sekali. Ditahan-tahan oleh Abdul Muttalib, oleh orang Quraisy Abdul Muttalib tadi. Sehingga pada saat itu Abdul Muttalib berpikir, benar tadi kan? Ini sebagai pemimpin, sebagai raja kota Mekah pada saat itu. Calik-caliknya tu baca ronyo lah, biar hilang nazar kau tadi. Ini nazar tadi apa? Menyembelih Abdullah tadi. Lalu pergilah ya ke dukun melihat. Awak bukan mempromosikan dukun ya, tapi emang pada saat itu senang marak-maraknya dukun dan para peramal pada saat itu. Jadi ketika itu pergilah ia kota Madinah tadi dan bertemulah dukun yang pengen dia ketemui, yang tadi kaum Saidah tadi. Kan ketikanya Zam-Zam dah sobok dukun dulu. Ketika kini kau sobok dukun dulu. Sabuilah dukun tadi itu. Ada apa gerangan? Diceritakanlah oleh Abdul Muttalib tadi. Ambo memiliki nazar seperti ini, memiliki 10 orang anak laki-laki, 1-nya akan aku sembelih. Lalu apa jawaban tadi? Jawaban dukunnya, kalau di kota engkau di kota Mekah, ketika ada 1 orang yang membunuh 1 orang, apa dendanya? Apa diatnya? Dijawablah oleh Abdul Muttalib, dendanya ialah membayar 10 ekor unta. Berapa tadi ibu? 10. Maka pada saat itu mulai lagi diundi lagi. Undiannya bagaimana? Undiannya itu dimunculkan 10
10 batu yang bertuliskan unta dan 1 batu nama Abdullah. Berarti perbandingannya 10 banding 1 batu. Ketika muncul tertarik balik nama Abdullah, tambahkan balik 10 buah batu yang bertuliskan unta. Jadi ketika diambil Abdullah, itu tambahkan 10, itu tarik. Dimulailah dikumpulkan 10 buah batu dan 1 nama Abdullah. Ketika penarikan yang pertama, di undian pertama, nama Abdullah yang kedua. Jadi 10 buah unta, ada cik, bukan sebalik buah batu dalam tu. Ada cik nama Abdullah tu yang kedua. Baca balik, muncul tak, diambil 10 buah batu, lihat diisi balik. Jadi 20 banding 1. Diundi balik, masih nama Abdullah keluar. Sampai 10 kali undian. Kalau 10 kali undian lah berapa batu dalam tu? 100 batu yang bertuliskan unta, 1 tulisan Abdullah. Ketika yang 100 itu diambil balik, lihat, keluar sini tulisan unta. Keluar unta, dah percaya lah Abdullah lah. Aku tiba-tiba unta lah 10 kali, 9 kali, dah 10 lah, unta diambil lihat. Sampai 3 kali yang biar memang unta yang kedua batu itu. Lalu pada saat itu bagaimana? Pada saat itu Abdullah tidak jadi disembelih, diganti menjadi 100 ekor unta disembelih. Maka pada saat itu dia nazarnya tadi telah dibayarkan dengan menyembelih 100 ekor unta. Lalu makanya ada sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana ibnun minaz zabihin. Aku anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama Abdullah, yang celestia Ismail. Karena Nabi Muhammad SAW itu keturunannya Nabi Ismail. Ismail hampir disembelih, Abdullah pun hampir disembelih. Itu kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Maka pada saat itu hiduplah sebagaimana hidupnya mengalir-ngalir beberapa tahun kemudian, telah remaja lah Abdullah tadi. Abdullah ketika dia proses remaja, Abdul Muttalib pengen menikahkan si Abdullah tadi. Dicarilah seorang wanita dan ketemulah nama wanita tersebut Aminah. Aminah yang akan menjadinya ibunda Rasulullah SAW. Jadi Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Aminah itu ternyata sepupu jauh dari Abdullah. Kalau ditarik-tarik garis itu sobok because di Abdul Manaf beliau. Di Abdul Manaf. Jadi jauh. Tapi dia di Aminah kau di kota Madinah dan Abdullah tadi di kota Makkah. Pada saat itu dinikahkanlah mereka berdua. Alhamdulillah dikaruniakan seorang anak, yaitu Rasulullah SAW. Hamillah si Aminah tadi. Ketika hamil Aminah ini sering bermimpi. Apa mimpi Aminah tersebut? Ia bermimpi yang pertama tu mimpi anak yang berada dalam kandungan Aminah memancarkan cahaya yang sangat jauh sekali, ke penjuru dunia. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan sampai ke Persia, bahkan sampai ke Irak cahayanya anak tersebut dalam kandungan. Itu dalam mimpi Aminah. Dan dalam mimpinya juga Aminah ini sering menyebutkan sebuah kalimat. Kalimat itu apa? U'idzuhu billahi wa min kulli syarrin wa min kulli hasidin. Kita cakap ulang-ulang. Wa'idhu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Min kulli syarrin, dari segala keburukan. Wa min kulli hasidin, dan dari segala orang yang dengki dan iri. Sering dibaca-baca dalam mimpinya tapi. Itu yang Rasul di Aminah. Rasul di mimpi itu. Pada saat itu dalam satu riwayat ada yang mengatakan ketika umur kandungan 2 bulan atau 6 bulan, yang paling masyhur itu 6 bulan. Ketika di umur kandungannya 6 bulan telah wafat ayahnya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul yatim dalam kandungan. Rasul tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah tadi. Jadi si Abdullah ini meninggal dikatakan dalam keadaan beliau ini terkena penyakit, terkena wabah. Pada saat itu beliau meninggal dan dalam kandungan masih berumur 6 bulan. Setelah itu muncullah di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah pada saat itu. Kenapa tahun gajah dinamakan? Karena pada saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu kejadian di tahun itu yang paling masyhur sekali. Apa itu kejadiannya? Penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Ketika itu kita bahas sedikit saja. Ketika Abdul Muttalib menjadi raja, ada namanya raja di kota Yaman, bernama raja itu Abraha. Jadi Abraha konyo pengen
dia membangun sebuah gereja yang begitu besar. Dia pengen gereja nako kayak Ka'bah di kota Makkah. Jadi orang yang haji umrah tu ke gerejanya. Jadi pada saat itu orang-orang tu nak terima lah. Bawa ke gereja, orang biasa ke Ka'bah. Ada yang ngecian ada dilempar gereja tersebut, itu memancing kemarahannya Abraha. Ada yang mengatakan Abraha langsung saja menyerang kota Ka'bah ketika itu untuk kota Ka'bah, kota Mekah, untuk menyerang Ka'bah. Ketika penyerangan muncullah di hari penyerangannya Abraha kepada kota Mekah, diambillah itu, disita semua peternakan-ternakan, hewan-hewan ternak, termasuk hewan ternaknya Abdul Muttalib pada saat itu. Ketika hewan ternaknya Abdul Muttalib tersebut disita, diminta oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang minta, wahai Abraha, aku pengen hewan ternak yang kau sita itu yang milikku kembalikan kepadaku. Abraha heran, wahai Abdul Muttalib, engkau raja kota Makkah, aku kesini untuk menghancurkan Ka'bah yang tempat menjadi pusat ibadah engkau, tapi engkau pengen kesini untuk mengambil ternak. Lalu apa jawabannya si Abdul Muttalib? Hewan ternak yang kau sita itu milikku, tetapi Ka'bah yang akan engkau sita tersebut, yang akan engkau hancurkan, itu bukanlah milikku, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu bijaknya Abdul Muttalib menyikapi peristiwa tersebut. Pada saat itu apa yang dikatakan oleh Abraha? Silakan ambillah hewan ternak tadi. Diambillah hewan ternaknya tadi, kambing dan unta si Abdul Muttalib. Setelah itu apa? Setelah mau penyerangan ke Ka'bah, ketika penyerangan kota Ka'bah, dan satu riwayat dikatakan seharusnya di sana gajahnya si Abraha tersebut agak menahan-nahan, agak tertahan-tahan untuk menyerang si Ka'bah. Proses perjalanannya lambat, agak bareknya untuk menyerang. Kalau petanda ketika itu kecek para sejarawan-sejarawan. Pada saat itu muncullah beberapa ekor burung yang bernama burung ababil yang disampaikan di dalam surat Al-Fil. Pada saat itu diseranglah oleh burung ababil dengan batu yang sangat panas, dan hancur leburlah pasukan Abraha, dan Abraha pun wafat pada saat itu. Maka itu tercantumkan dalam surat Al-Fil. Setelah kejadian itu, ada yang mengatakan 50 hari setelah proses penyerangan Abraha ke Makkah tadi, di sanalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah lahirlah sesosok orang yang akan merubah dunia ini, yang menjadi uswatun hasanah kita hingga sampai akhir nantinya. Jadi beliaulah dinamai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pada saat itu siapa yang memberikan namanya? Ini dia. Ketika lahir Muhammad ini, yang paling senang itu ialah Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu paling senang. Bukan paling senang, saking senangnya beliau lah memberikan nama Muhammad tersebut. Kenapa Muhammad diberikan? Kok ada fun fact-nya Bapak dan Ibu. Bahwasanya nama Muhammad tersebut sebelum diberikan kepada Muhammad tidak kenal oleh orang Arab kata-kata Muhammad itu. Nah, tahunya kata Muhammad itu. Lalu dari mana Abdul Muttalib kau bisa tahu nama Muhammad? Pada saat itu kata Muhammad tersebut untuk menjadikan nama jauh sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib kan pernah berjalan ke kota Yaman. Jadi ketika itu bersama para sahabatnya. Sahabatnya itu ada 3 orang. Namanya itu ada namanya Sulaiman, Hulailah dan Himran. Jadi mereka berempat ke kota Syam. Pergi ke kota Syam. Mereka berempat pergi ke kota Syam. Ketika hampir sampai kota Syam, mereka berempat ini bertemu dengan seorang pendeta. Jadi di pendeta tersebut yang menyampaikan, dari mana engkau ini? Rombongan ini dari mana datangnya? Jadi pada saat itu disampaikanlah, kami datang dari Jazirah Arab. Di mana itu? Di kota Makkah. Lalu apa kata pendeta tersebut? Ketahuilah bahwasannya nanti di kota engkau itu akan lahir Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Lalu bertanyalah si Abdul Muttalib tadi, dari mana engkau tahu wahai pendeta? Itu telah tercantum di dalam kitab Injil yang kami yakini. Itu kata pendeta tersebut. Lalu berlomba-lombalah antara orang tadi, Abdul Muttalib, Sulaiman dan Hulailah dan Himran. Mereka berampiknya berlomba. Antara berampik kocinya, sia yang melahirkan anak atau ada cucunya biko, akan diberikan nama Muhammad pada saat itu.
Maka pada saat itu diberikan nama Muhammad, dan orang yang pertama kali mendapatkan cucu ialah Abdul Muttalib. Jadi saking senangnya Abdul Muttalib, inyo mendapatkan cucu pertama kali. Inyo angkatlah tadi cucu tu, inyo pergi ke Kaabah. Inyo kelilingi Kaabah dan inyo sebutkan, aku berikan nama anak ini nama Muhammad. Itulah sedikit fun fact-nya nama Muhammad. Berarti siapa yang memberikan nama Muhammad, Bapak Ibu? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah kelahirannya Nabi Muhammad ini, ada beberapa kejadian-kejadian yang khariqul adah, yaitu yang kejadian di luar nalar kita. Kejadian yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Yang pertama itu munculnya ada bintang dinamakan dengan bintang Ahmad. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad, ada bintang yang sangat terang. Bintang itu dinamakan bintang Ahmad. Yang mana bintang ini dikatakan bahwasanya orang-orang di Madinah tersebut yang ia yakini tercantum nantinya di kitab Taurat, akan lahir nantinya seorang nabi terakhir, dan dimunculkan ketika ia lahir ada bintang yang begitu cerah sekali. Dan itu dinukilkan juga dari seorang sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau ini bedanya sekitar 7 tahun dengan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi umurnya, jarak umur itu 7 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Hasan punya menjeliak. Ketika ia naik ke benteng orang-orang Yahudi, ini menjeliak ada bintang yang begitu terang. Dan ketika menjeliak itu ada orang-orang Yahudi mengatakan, telah lahir seorang yang akan menjadi nabi terakhir nantinya. Dari mana dia simpulkan itu? Karena orang Yahudi itu juga melihat bintang yang begitu terang itu. Itu salah satu peristiwanya. Lalu apa lagi peristiwanya? Ada yang mengatakan, dalam satu riwayat dikatakan, ketika Aminah radhiyallahu anha itu melahirkan Rasulullah SAW, itu tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak merasakan sakit sedikit pun. Saking tidak merasakan sakitnya, bahkan ketika melahirkan tersebut tidak perlu bantuan dari orang lain. Subhanallah. Jadi pada saat itu ketika lahirnya Nabi Muhammad, sangat begitu tidak sakitnya Aminah, dan tidak dibebani juga dengan tali pusar. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tersebut terlahir dalam keadaan sudah berkhitan. Berarti sudah dalam keadaan sunat. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu gembira sekali. Bahkan saking gembira ketika melahirkan itu, Abdul Muttalib tadi mengatakan ini, anak ini akan membawa perkara besar. Anak ini akan memberikan suatu peristiwa yang sangat besar nantinya. Makanya peristiwa itu apa? Beliaulah jadi nabi terakhirnya umat Islam nantinya. Lalu pada saat itu ada juga kejadian yang sangat dikenal sekali di kota Persia, di kota-kota Persia. Ketika itu ada istana, nama rajanya ketika itu Kisra. Jadi rajanya itu Kisra, istananya itu ada suatu kejadian yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Apa itu kejadian itu? Bergoncangnya istana Kisra tersebut. Kalau Jawa maksudnya gampo setempat istana tersebut. Jadi ketika bergoncang itu tuh menghancurkan 14 buah teras yang ada, teras di istana tersebut. Heranlah si Kisra tadi. Tahu kok bisa kok tiba-tiba gitu. Sebelumnya nak ada tiba-tiba saja ada kejadian seperti itu. Pada saat itu dipanggillah penasehat si Kisra tadi, peramal, dukun, selalah dipanggil. Diceritakannya lah, yang terjadi sebenarnya goceng. Baku tiba-tiba ada goncangan yang menghancurkan 14 buah teras ini. Ketika itu apa kata orang tersebut? Di dalam kitab Taurat dikatakan bahwasanya ini menandakan akan ada nantinya orang yang akan menghancurkan kota Persia ini. Kapan itu je? Itulah 14 itu digambarkan dengan 14 orang raja setelah engkau. Dihitung sama Kisra kan. Kalau cik raja 100 tahun, dikali sampai balik 1400 tahun. Mulai caknya. Santai saja ketika itu. Ketika santai itu ternyata apa terjadi ketika itu? 10 orang anaknya dalam waktu 4 hari. 10 orang anaknya dalam waktu 4 hari itu terjadi perselisihan sehingga memunculkan wafatnya anaknya 10 orang itu. Itu kejadian yang khariqul adah.
Di luar nalar kita, tiba-tiba saja kejadian luar biasa yang tidak pernah terjadi pada saat itu. Lalu apa lagi? Di kota Persia masih ada juga. Di kota Persia itu ada orang yang menyembah api. Jadi apinya kok abadi. Jadi tidak pernah padam, tidak pernah mati api itu. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir pada saat itu, apinya itu mati. Tiba-tiba mati api itu. Dia melihat tidak lu bisa loh. Diceliknya ke tempat lain, sama mati juga api itu. Kecelik tempat lain, mati sama juga mati juga api tersebut. Maka itu satu hal dikatakan orang berarti ada sesuatu kejadian yang sangat luar biasa tadi. Maka tiba-tiba ada kau je. Para sejarawan mengatakan, itulah maknanya kesyirikan itu akan dihapuskan nantinya. Ada pula nantinya danau atau sungai, nama itu danau Sawah namanya, Sawah. Itu di Persia juga. Seperti diibaratkan di India itu namanya Sungai Gangga. Jadi sungai yang keramat. Saking keramatnya di sini di Sungai Sawah itu, kalau ada orang yang meninggal, dibakar mayatnya, abunya itu dilempar ke sungai tadi sebagai bentuk pensucian ke sungai tersebut. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, karyangnya tadi Sungai Sawah tadi itu. Saking karyangnya terlupakanlah oleh orang sekitar bahwasanya mereka memiliki Sungai Sawah, tempat mereka meminta-minta, tempat menjadikan keramat bagi mereka. Itu beberapa kejadian-kejadian yang di luar nalar ketika Nabi Muhammad SAW lahir, yang telah dikumpulkan oleh para sejarawan-sejarawan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, pada saat itu ada lagi satu peristiwanya. Setelah dilahirkan, ada satu adat, satu kebiasaan pada saat itu, yaitu disusui oleh orang lain. Muncul kita kepada kisahnya si Halimatus Sa'diyah. Kisah Halimatus Sa'diyah. Jadi orang-orang Quraisy, bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka tuh memiliki kebiasaan bahwasanya setiap seseorang lahir atau dilahirkan anak ini nantinya akan diberikan kepada orang yang berada di padang pasir, yaitu suku Badui. Untuk apa? Untuk disusui. Selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Ketika itu disusui, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus disusui kepada orang Badui? Kenapa bukan ibunya sendiri? Karena pada saat itu orang Quraisy di kota Makkah tersebut punya bertujuan. Tujuannya itu untuk apa? Nan patamu, untuk menjaga kelestarian bahasa Arab Fusahah. Jadi bahasa Arabku ada 2 bapak dan ibu. Ada namanya bahasa Arab Fusahah, ada namanya bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Arab Fusahah itu bahasa Arab yang formal, yang tersusun rapi. Ada SPOK-nya tersusun rapi. Dalam Al-Qur'an itu bahasa Arab Fusahah. Tetapi kalau bahasa Arab Ammiyah itu tercampur dua soalnya. Adalah P-nya dulu, S-nya tadi ma kan, predikatnya dulu, subjeknya tadi ma, objeknya tadi ma. Pokoknya bahasa serak susunan kalimatnya. Makanya di kota Makkah tersebut, bapak-bapak dan ibu, hingga kini pun kalau bagi yang pernah umrah mungkin tahu, ketika berada di kota Makkah tersebut, bahasa Arab mereka gunakan tuh bercampur-campur. Campur-campurnya adalah bahasa Indonesia tiba-tiba kok. Walau pandai-pandai bahasa Arabnya bahasa Indonesia kawak. Orang yang mengenci bahasa Inggris, bahasa Indonesia le kawak. Indonesia, bahasa Indonesia le. Hilang bahasa Arab tu le. Itu di kota Makkah. Pada zaman dahulu kayak gitu pula. Karena Makkah itu menjadi tujuan tempat ibadah mereka, maka negara yang dari penjuru-penjuru negara itu, orang pengen ibadah itu datang ke kota Makkah. Maka tercampurlah bahasa-bahasa yang di sana. Ada bahasa Urdu dan bahasa Arab yang lainnya. Jadi tak terlestarikan bahasa Arab Fusahah tadi. Maka salah satu cara melestarikan bahasa tersebut, dibawalah anak tadi ke suku Badui. Dan suku Badui itu masih terlestarikan, masih memakai bahasa Arab Fusahah pada saat itu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua bagaimana? Tujuannya untuk menjaga kesehatan si anak tadi. Menjaga kesehatan si anak. Kesehatannya bagaimana? Kalau kini mungkin ada zat-zat kimia atau polusi. Begitu pula di kota Makkah orang Quraisy tersebut. Ketika di suku Badui, kesehatan terjaga. Saking terjaganya makanan-makanan pun terjaga. Ketika mau makan, sembelih baru masak, baru makan, habis. Itu mereka. Ada bermalam-malam makanannya itu loh. Jadi terjaga secara makanan. Secara kemandirian anak pun mereka menjaganya. Seperti dilatih mereka untuk mandiri. Itu orang Badui. Dilatih untuk berburu. Itu orang Badui juga ada. Maka itu salah satu tujuan orang Quraisy menitipkan anaknya untuk disusui ke kota di daerah suku Badui tadi. Kalau dikatakan sana yang paling banyak itu Sa'diyah tadi.
suku Sa'diyah. Jadi pada saat itu ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ketika lahir pula banyak anak yang melahirkan. Anak yang lahir pada saat itu jadi orang-orang dari kaum-kaum dari suku Badui tadi berbondong dia ke kota Makkah untuk menjual jasa tadi, jasa menyusui anak tadi. Jadi dia jual selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Dalam Al-Quran sudah jelaskan juga, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu itu menyusui anak itu selama haulaini kamilain, 2 tahun secara sempurna. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Jadi mereka itu selama 2 tahun dijuallah jasa tadi, menyusui tadi. Ketika itu Halimatus Sa'diyah orang yang dikenal begitu serba kecukupan, pas-pasan dinya. Sehingga pas-pasan bagaimana? Anaknya banyak. Unta, dia memiliki 1 ekor unta betina, yang mana unta ini sangat kurus sekali. Lalu memiliki 2 ekor kambing yang kurus juga, 1 jantan 1 betina. Jadi pas-pasan itu nyo. Jadi nyo pengen mengikuti pula jasa tadi. Pergilah beliau dengan suaminya Haris, nama suami Halimah tadi. Suami Halimah bernama Haris. Mereka pergi mengikuti rombongan dari Sa'diyah tadi ke kota Makkah. Ketika sampai di kota Makkah, tersampaikanlah ada kaum Sa'diyah datang. Tersampaikanlah kabar tersebut, maka ibu-ibu yang di kota Makkah pada saat itu membawa anaknya untuk disusui oleh kaum Sa'diyah tadi. Ketika disusui, dicarilah. Ketika orang Sa'diyah itu melihat anak ini, anak siapa, berapa kira-kira dapat pendapatannya. Jadinya celik dulu, banyak anak kau kayu, nio itu kancang tu carinya. Sama juga ke orang gini kan, piti yang bertemu dulu. Tu semua ketika Halimah Sa'diyah mencari, tak sobok loh. Tak cocok sama Halimah Sa'diyah loh. Pada saat itu sadolah kaum wanita yang pergi ke kota Makkah tersebut telah menggendong anak. Larapik anak untuk disusui. Kapulang oleh Halimah kau dah lapik loh. Pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW tadi. Nabi Muhammad kok dilupakan oleh wanita-wanita yang lain tadi, selain Halimah tadi. Baku dilupakan, dicaliknya. Muhammad kok anak yatim, itu pertama. Yang kedua, kakeknya Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib kok kesibukannya itu apa? Magi makan minum jamaah haji dan umrah. Iko bisa dibilang pendapatan seketik lebih kan. Itu kan? Dia bisa kalau jinya. Aku langkai sama wanita tadi. Halimah daripada kosong, kecil Haris suaminya, wahai istriku Halimah, engkau ambillah anak yatim tersebut daripada kita tidak membawa siapapun. Lalu Halimah ngeceknya, okey, kita ambil daripada kosong katanya. Diambillah. Ketika baru memegang si Muhammad ini, muncullah banyak keberkahan yang didapatkan oleh Halimah Sa'diyah tadi. Apa keberkahan yang pertama? Pertama itu keberkahannya ketika si Halimah dan rombongannya ini pergi ke kota Makkah, mereka tu mengendarai seekor keledai. Seekor keledai. Jadi keledai Halimah tu adalah kurui yang bisa membawa 1 orang saja. Jadi Halimah sana nanya, kalau kawan-kawannya yang lain, keledainya itu aman, bisa 2 orang mengendarai, kuih pula, kancang. Tapi kalau Halimah kok lambe, lamah, tak bertenaga keledai tu. Saking tak bertenaga apa? Ketika di rombongan, Halimah tinggal seorang di belakang tadi. Halimah lah naiknya, si Haris memaci-maci tali si keledai tadi. Sampai dicemeh sama kawan-kawannya. Wahai Halimah, kenapa keledai engkau terlalu kurus sekali, tidak bertenaga? Jadi ketika ia pulang, ketika ia memegang Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba keledainya kuih, kancang lari langsung. Heran-heranlah kawan-kawannya tadi. Wahai Halimah, keledai ini apa keledai yang kau bawa tadi? Ya, aku aja kaget kan. Saking tak bisa terkendali kuih itu, lah naik si Haris tadi. Besok Haris di bawah tadi kan, naik Haris gulai. Weh, semangat ikut keledai itu. Lah paling mungkulnya lah. Tinggal ke rombongan tadi. Itu salah satu keberkahan yang pada saat itu. Pada saat itu apa lagi? Ketika sampai di rumah, banyak lagi keberkahan yang didapatkan oleh Halimah dengan membawa Nabi Muhammad SAW tadi. Salah satunya apa? Unta, 1 ekor unta betina tadi yang kurus tadi itu, tiba-tiba kantong susunya itu penuh, banyak susu itu. Jadi diperas. Setelah diperas, berapa kemudian lagi masih penuh lagi. Jadi setiap peras penuh lihat. Ada tari susu untuk heran-heranlah Halimah. Besoknya diperas, tu tunggu saya dulu. Dia makan, dia minum, alami prosesnya. Tapi ketika Nabi Muhammad kok, lah penuh lihat kantong susunya, baru siap diperas, penuh lihat. Dia ceritanya lah, kambing lagi. Kambing tadi berapa? 2 ekor.
kan cik jantan, cik batino. Tiba-tiba memiliki keturunan yang banyak. Jadi banyak anak kambing aku. Saking banyaknya pada saat itu tak bisa diasuh tadi kan. Dijaga oleh si Halimah tadi. Dijual lah beberapa kambing tadi. Dijual, dibalinya lah 1 ekor unta jantan tadi. Jadi tadinya punya ekor betina, ekor jantan. Dikembang biarkanlah unta sama betina, sama kambing tadi. Maka pada saat itu terjadilah banyak sekali keturunan unta tadi banyak, kambing tadi banyak, dijual-jualnya sehingga si Halimah Sa'diyah bersama si Haris tadi menjadi orang yang kaya di kaum Sa'diyah tadi. Itu salah satu keberkahan yang didapatkan oleh si Halimah Sa'diyah tadi. Lalu pada saat itu masih ada waktu ini. Seketik lain. Kalau sejarah kata gantung payah. Jadi pada saat itu ketika Halimah Sa'diyah memiliki banyak lagi keberkahan-keberkahan yang didapatkan, sampai nantinya ketika mau dikembalikan lagi si Muhammad tadi ketika sudah berumur 2 tahun, dan Halimah pun memuji Muhammad ini ketika umur 2 tahun dia pemikirannya tidak seperti anak 2 tahun, tapi pemikirannya seperti anak yang sudah berumur 6 tahun kemudian. Jadi pada saat mau dikembalikan si Muhammad kepada si Aminah tadi, memohon-mohon si Halimah tadi, wahai Aminah, biarkanlah kami teruskan menjaga si Muhammad ini, biarlah kami yang menjaga wilayah ini. Tapi yang Aminah kok bisanya bola-balik menculik anaknya, dibolehan menculiknya. Jadi ketika itu diizinkan oleh Aminah, silakan engkau rawat Muhammad ini sampai nanti di umur 6 tahun. Ada satu kejadian, satu peristiwa nantinya. Yang mana peristiwanya itu? Apa peristiwanya? Pada saat itu peristiwanya ialah seorang anak yang tergeletak tiba-tiba saja diadukan oleh kepada si Halimah Sa'diyah tadi. Wahai ibuku, saudaraku yang dari kaum Quraisy tersebut, beliau terkapar di tanah, dikeroyok sama 2 orang tadi. Heran-heranlah dikaji asal Halimah tadi. Muhammad tadi itu jadi ini kira terkapar si Muhammad tadi. Dengan polosnya Muhammad diceritakan semuanya. Tadi ada orang yang membelah dadaku katanya. Dibelahnya dadaku, diambilnya satu yang hitam di dadaku, setelah itu ia jahit kembali, ia tutup kembali dadaku. Dicaliaknya lah dia Halimah. Aduh bakihnya kiranya. Terjadi tiba-tiba. Mendadak tiba-tiba gitu kan. Ini keluar gitu. Takuilah Halimah. Saking takut yang pada saat itu apa? Dibawanya lah si Muhammad ikut kepada Aminah balik. Dia agihnya kepada si Aminah, wahai Aminah, ini Muhammad aku kembalikan. Heran Aminah ibu, petang tunya semangat ini kemana wahai? Tiba-tiba sih dibaliknya dia nak wahai. Kau nak jadi kau kan? Ditanya-tanya lah, diceritakanlah kembali. Lalu setelah ceritakan apa kata si Aminah tadi, wahai Halimah, apakah engkau mengatakan anakku ini digoda oleh setan, terhasut oleh setan? Pada saat itu bahwasanya aku selalu mendoakan apa doanya tadi, wa'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli hasidin. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari segala keburukan dari segala keburukan dan segala orang yang dengki kepada anak ini. Itu doa Aminah. Aminah heran kata kan. Baiklah kalau seperti itu katanya. Kalau memang engkau Halimah tidak mau lagi merawatnya, maka aku yang akan merawat si Muhammad ini. Maka itulah dia peristiwa di umur 6 tahun terbelahnya dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Besoknya kita lanjutkan kembali di kajian selanjutnya. Berarti di kajian di umur 6 tahun ke atas lagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.